them. After the angels took Lot and his family out of the city, burning sulfur rained. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Amin. Silakan duduk ya. Ya. Di sini dijelaskan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, artinya kita sudah menerima keselamatan yang tidak tergoncangkan lagi. Nah ini, marilah kita mengucap syukur. Jadi orang yang mengucap syukur itu tandanya orang yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, atau menerima keselamatan itu. Amin. Nah kita lihat, kalau kita kurang bersyukur bisa-bisa karena kita nggak menikmati ini, kita belum masuk di dalamnya, ya, belum masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Itu makanya marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Amin. Karena gini, banyak orang yang beribadah cuma berkenan kepada manusia, berkenannya kepada manusia, menyenangkan hati manusia. Nah kalau menyenangkan hati manusia belum tentu bisa menyenangkan hati Tuhan ya, karena kadang-kadang memang bertentangan gitu. Nah jadi kita beribadah menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah ini yang perlu kita cari tahu, cara yang berkenan di hadapan Tuhan itu yang seperti apa ya. Nah terus dengan hormat dan dan takut, dengan hormat kepada Tuhan dan takut. Karena kita sudah menerima, jadi karena kita menerima artinya kan sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, berarti akan ada kegoncangan. Apa yang digoncangkan? Ini coba lihat yang di atasnya, ayat 26. Ayat 26 dikatakan seperti ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Suaranya atau firmannya itu menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, jadi satu kali lagi aku akan menggoncangkan bumi, bukan cuma bumi tetapi langit juga ya. Terus ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi satu kali menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Jadi bumi ini perubahannya sangat cepat, goncang digoncang dikit ada perubahan, digoncang sedikit berubah. Apapun itu bisa membuat perubahan. Ya seperti contoh yang kemarin aja lah, kita dari saya ke sini yang pertama itu kan harga sawit masih berapa waktu itu? 1.000 ya. Waktu masih 1.000. Nah, tiba-tiba semakin naik sampai 3.000 lebih. Nah, ini satu senang itu, nggak terasa gitu karena senang. Tetapi begitu turun langsung jelek ya, 400 rupiah. Wah ini langsung bener-bener kayak jatuh ketimpa palu lagi ya kan, bukan tangga lagi ya kan, jatuh ketimpa palu karena ini tukang ya kan. nah jadi langsung jatuh, itu menggoncangkan, membuat satu perubahan yang besar.
Yang goncang siapa? Ternyata kan bukan cuma petani, semuanya kena. Ya, di Indonesia ini semuanya kena gara-gara sawit. Ya kan? Nah ini. Nah belum lagi yang lain, perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nanti ada perubahan soal politik, nanti ganti presiden, ini juga akan terjadi goncangan lagi, ya kan? Ganti kebijakan lagi. Ya seperti anak sekolah ini sempat ada yang protes kayak gini, karena ganti menteri, ganti kurikulum, ganti presiden, ganti lagi aturan. Yang satu belum selesai, belum bisa, belum memahami, sudah ganti lagi. Yang stres siapa? Siswanya. Ya kan? Perubahan terjadi terus di dunia pendidikan, dunia politik, ya, ekonomi, semuanya goncang dengan kebijakan baru. Nah, perubahan itu di dunia gampang sekali terjadi, ya kan? Mudah sekali terjadi. Nah, kira-kira di gereja bisa berubah enggak? Bisa juga. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita akan mudah untuk diubahkan. Pola pandang kita diubahkan. Tetapi jangan kalah dengan lagu yang sekarang ini viral, ya kan? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah, kalau ngikut Tuhan, selamanya tidak akan berubah. Maksudnya hati kita ini ada ketetapan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya. Karena apa? Nah ini. Jadi dunia boleh bergoncang, dunia boleh mengalami sesuatu, ada pandemi, ada COVID, ada segala macam. Tetapi untuk anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan, nah ini akan tetap ada dalam ketentraman, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah ini, coba kita baca ya. Ini, coba kita baca ayatnya di Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26. Nah, coba yang sudah ketemu tolong dibacakan. Amsal 14 ayat 26 demikian firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin, amin. Ya. Jadi dalam takut akan Tuhan ada apa? Ketentraman yang besar. Dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar. Nah, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Jadi kuncinya itu takut akan Tuhan. Jangan takut kepada keadaan, jangan takut kepada seseorang, tetapi takut akan Tuhan itu kunci memperoleh ketentraman yang besar. Ya, kuncinya memperoleh ketentraman ini cuma satu, takut akan Tuhan. Amin. Nah, takut akan Tuhan itu seperti apa? Nah, yang jelas ya, takut akan Tuhan itu takut melakukan pelanggaran dan melakukan semua perintah-perintahnya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan bukan berarti seperti takut kepada hantu gitu ya kan. Tetapi takut akan Tuhan ini karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah ini. Nah, terus kita juga jangan sampai menolak Tuhan, karena tanpa sadar kita seringkali menolak Dia. Coba kita baca kembali lagi ke ayat yang tadi. Dikatakan seperti ini, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi kalau ada orang yang menolak yang menyampaikan firman di bumi ini saja tidak luput, apalagi kalau menolak firman yang menyampaikan itu dari surga langsung.
artinya firman yang dari surga. Nah, bagaimana kita bisa luput, gitu ya. Nah ini, makanya kita belajar untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah firman Tuhan ini kan ada dua macam, ada logos. Logos ini firman yang tertulis, dan rema. Rema ini firman yang dari dalam roh, yang dipimpin oleh roh. Karena firman Tuhan mengatakan hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Jadi karya Roh Kudus ini menghidupkan firman yang pernah disampaikan, akhirnya menjadi terngiang-ngiang. Nah, jadi jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ya, janganlah menolak Dia yang berfirman, atau juga jangan menolak firman-Nya. Karena apa? Seringkali tanpa kita sadari kita ini tidak taat, tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Ataupun kalau kita taat seringkali berlambat-lambat, seringkali tawar-menawar, ya kan? Tawar-menawar, ibadah jam berapa? Jam 8. Ditawar, jangan jam 8, setengah 9. Sudah, oh ya setengah 9, nanti ditawar lagi, oh ya jam 9 lah, nanti kepagian, belum masak. Tawar-menawar, ya kan? Nah ini, kita belajar untuk takut kepada Tuhan lebih daripada kita takut sama bos waktu kita kerja, ya kan? Coba waktu kita kerja, saat kita kerja telat dikit, kita sudah takut, wah nanti bos marah-marah, nanti diomeli, nanti potong gaji, ya kan? Nah kita takut. Nah kalau kita kerja mungkin di lapangan seperti ini mungkin nggak terlalu takut, kita yang ngatur. Tapi coba kalau di kantoran itu terlambat 5 menit itu absen, ya absennya terlambat 5 menit bisa potong gaji, ya kan? Nah, langsung uang makanmu nggak dikasih hari ini, nah, karena terlambat 5 menit. Nah coba kalau di hadapan Tuhan kita punya rasa takut seperti ini. Jadi apakah kita pernah menolak Dia? Kalau ditanya pasti saya nggak pernah, saya tetap percaya Yesus. Tetapi prakteknya kita seringkali menolak firman. Karena apa? Untuk disuruh Tuhan atau diperintahkan Tuhan, sudah tahu dengar firman Tuhan, ya utamakan Tuhan, tetapi masih tetap mengutamakan yang lain. Itu namanya menolak Dia. Nah, ini kenapa perlu disampaikan seperti ini, semakin tegas. Karena apa? Karena hari Tuhan ini semakin dekat, dan yang nanti diangkat oleh Tuhan ini yang benar-benar hidup kudus. Kudus ini ya benar-benar suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ketika sangkakala ini, jadi kalau surga sudah berkata, marilah anakku, wahai mempelai perempuanku, datanglah. Wah, ini sudah terangkat semua. Trompetnya dibunyikan, terangkat semua. Dan sudah menyampaikan nubuatan ini. Jadi di sana jam di surga ini sudah diundur, ini seharusnya sudah nyampe, diundur lagi 1 jam. Malaikat-malaikat itu sudah bersiap-siap, yang meniup trompet ini sudah siap, yang lain sudah bersiap-siap untuk mengadakan pesta. Sudah ada pesta untuk menyambut mempelai pria, yaitu siapa? Yesus. Di sana sudah persiapkan. Nah bagaimana dengan mempelai wanita? Siapa mempelai wanitanya? Gereja. Mempelai wanitanya adalah gereja. Apakah mempelai wanitanya sudah siap? Kira-kira kalau Tuhan datang malam ini siap nggak? Ya kalau Tuhan datang siap nggak siap mesti tetap. Itu nggak bisa ditunda. Nggak bisa ditunda. Jangan sekarang Tuhan. Ya kan? Saya belum punya rumah sendiri. Apakah Tuhan? Oh iya ya, enggak. Tapi tetap akan berjalan. Karena apa? Dia datang seperti pencuri. Ini seperti perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana
dan 5 gadis yang bodoh. Nah, tinggal kita pilih, mau pilih yang bodoh atau pilih yang bijaksana. Pilih sendiri, maksudnya nggak usah ngomong sama saya, itu pilihanmu di hadapan Tuhan, ya kan? Ya, milih sendiri. Kalau pilih yang bodoh ya seenaknya sajalah, terserah. Tapi kalau mau jadi yang bijaksana, persiapkan minyak dan lampunya, dipersiapkan. Yang bijaksana menyiapkan lampu dan minyaknya. Ketika tiba-tiba mempelai datang, mereka sudah siap. Tetapi yang bodoh, ketika Tuhan datang, ini persiapan minyaknya habis. Wah, minyakku habis, tolong minta sedikit dong dari minyakmu. Dia bilang, nanti untuk saya sendiri kurang. Nah, kamu lebih baik beli sendiri sana. Nah, ternyata jauh juga belinya. Akhirnya apa? Mereka datang terlambat. Ketika mengetok pintu, Tuhan katakan sudah terlambat. Walaupun kamu sampai menangis, mencucurkan bukan lagi air mata, tapi mencucurkan darah, aku sudah tidak terima kamu. Sudah tertutup kesempatannya. Nah, jadi kita belajar, memang di hadapan Tuhan kita ini dipakai untuk menjadi apa? Menjadi pemelihara. Dipanggil Tuhan, diciptakan itu untuk memelihara bumi. Tapi kalau kita sampai terikat kepada bumi, artinya kerja terus untuk memelihara bumi, kita lupa nanti kita ini akan pulang ke surga. Nah, kalau kita lupa ya nanti tertinggal, ya kan, tertinggal di bumi ketika Tuhan datang. Nah, itu makanya kita harus kapanpun kita harus siap. Ketika Tuhan datang, kita sudah harus memakai pakaian yang kudus, amin. Jubah putih yang dari Tuhan, ini sudah harus kita kenakan. Ya, walaupun di surga yang paling rendah sekalipun, puji Tuhan daripada enggak sama sekali, ya kan. Paling rendah sudah puji Tuhan, selamat. Gitu. Nah, karena banyak ya orang-orang yang tadinya sudah melayani, tempatnya ini di barak-barak gitu. Tapi mereka bilang sudah puji Tuhan. Nah, tidak akan menunda-nunda lagi. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai gereja Tuhan, sebagai mempelai wanitanya Kristus. Amin. Menjadi mempelai wanita. The cities of Sodom and Gomorrah were full of evil, licentiousness, rampant with murder, and indulgence in extravagant pleasures. They reached the point of clamoring against God, of fighting against Him, and raging His disposition. Where are the men which came into you this night? Bring them out to us, that we may know them. Yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Amin. Ya. Tetapi istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi apa? Tiang garam. Nah, kenapa bisa menjadi tiang garam? Jadi Tuhan sudah sampaikan, awalnya ini sudah disampaikan kepada Abraham. Abraham adalah hamba yang dikasihinya, bapak orang percaya. Nah, jadi Abraham yang bersyafaat kepada Tuhan, aku akan menghukum Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham masih bisa menawar ini, Tuhan, jika sekiranya ada 50 orang, bagaimana? Ada orang benar di sana, orang yang takut akan Engkau. Karena 50 orang itu akan kubatalkan hukuman ini. Terus dia minta ampun lagi, Tuhan, ampuni saya jika sekiranya cuma ada 5 orang yang benar di sana, apakah Engkau akan tetap menghukum Sodom dan Gomora? Jika ada 5 orang, yaitu keluarganya Lot, aku tetap menyelamatkan 5 orang itu, tetapi hukuman akan tetap berlaku. Akhirnya Sodom dan Gomora ditunggang balik karena ada hujan batu belerang, dan akhirnya mereka bisa selamat. Tetapi malaikat ini berkata seperti ini, cepatlah, cepat pergi, cepat lari ke pegunungan, dan jangan menoleh ke
belakang. Jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Tetap lari, arahkan pandangan ke depan dan cepat. Tetapi di tengah jalan, istri Lot masih sayang sama rumahnya. Aduh, rumahku, aduh, hartaku, mobilku misalnya, ya kan, ternakku. Dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Artinya kalau Tuhan sudah berkata cepat, harus cepat. Amin. Cepat kerjakan. Jangan menoleh ke belakang, sudah diberikan perintah, tetapi tetap nolak untuk percaya, tetap menoleh ke belakang. Akhirnya apa? Menjadi tiang garam. Down from the sky, the raging fire lit up the heavens. Hurry up! My house! Our lives are on the line. Who cares about the house? I'm not afraid. Just one look. Just one look. Nah, jadi jangan menolak dia. Karena apa? Seringkali kita tawar-menawar. Nah, ini dilihat dari kehidupan kita sehari-hari. Kita suka tawar-menawar. Coba kalau disuruh orang ditelepon, tolong ya, minta ini. Wah, besok ya. Masih besok, padahal orangnya butuh sekarang. Jawabannya besok saya akan kirim. Padahal Tuhan tuh mau sekarang, cepat laksanakan. Nah ini, jadi dari kehidupan kita sehari-hari, bagaimana enggak lah dari WA jemaat aja lah, di WA sekarang jawabnya besok pagi, ya kan? Hampir sama seperti itu. Kehidupan rohani juga enggak kalah jauh. Dengar firman sekarang, besok baru loading, baru mulai ngerti. Oh iya, telat kalau gitu. Firman Tuhan mau datang sekarang, ngertinya baru besok. Oh ternyata Tuhan datang sekarang, wah terlambat. Ya kan? Nah ini, belajar dari hal-hal yang kecil, karena kita berusaha untuk membiasakan. Kebiasaan itu menjadi karakter. Apa yang kita biasakan menjadi karakter. Karakter ini apa? Jadi sifat. Ya, jadi sifat. Jadi apa yang kita biasakan lama-lama jadi karakter. Kalau kita membiasakan untuk disiplin, ya itu akan menjadi karakter yang disiplin. Amin. Nah, belajar untuk mulai besok Minggu, kita lihat apakah sudah ada perubahan di sini, ya kan? Nah ini, bagaimana kita akan takut akan Tuhan atau menolak Dia? Kan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, dan kita akan dipelihara di masa-masa kesukaran. Ya seperti contoh jam dinding ini. Dunia ini akan selalu berputar. Ini seperti jarum panjangnya, tik, 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 berputar terus. Kalau kita ngikuti dunia, kita akan ikut berputar, itu kebanting-banting. Naik, ikut naik. Begitu turun lagi, ya kan? Makanya orang boleh bilang dunia roda berputar katanya. Tetapi orang yang ikut Tuhan itu ada di porosnya, di tengahnya. Orang mau jungkir balik, mau naik, mau turun, terserah. Kita tetap ikut Tuhan, tetap menggandul Gusti. Kalau orang Jawa menggandul Gusti. Nah, tetap berpegang pada Tuhan. Jadi tetap ada ketentraman yang besar, ada pemeliharaan yang besar. Jadi tidak terpengaruh dengan keadaan. Tetapi keadaan akan dipengaruhi oleh anak-anak Tuhan yang takut akan Dia. Amin. Keadaan itu bisa dipengaruhi, seperti keadaan Yusuf di Mesir. Ketika Mesir mengalami bahaya kelaparan, itu bukan cuma Mesir, tetapi di seluruh dunia mengalami kelaparan. Tetapi dengan keberadaan Yusuf menjadi berkat dan memelihara seluruh Mesir itu. Amin. Oke, jadilah kita seperti yang dikehendakinya, yaitu takut akan Tuhan. Dan yang terakhir adalah pesan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Jangan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Dia. Terus agungkan namanya. Amin.
Dimanapun kita berada, tinggikan Dia, sembah Dia.